Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biri Yunus. Saya mahasiswa mata kuliah MAPS kelas D yang diampu oleh Budino. Di sini saya sesuai tugas yang telah disampaikan untuk menjelaskan terkait dengan hasil UAS, yaitu tentang permohonan pengaduan arbitrase atas kasus yang sudah disoalkan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nama lengkap dan tempat tinggal, tempat kedudukan kedua belah pihak, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu untuk permohon, karena di soal tidak ada nama dan sebagainya, jadi saya taruh nama di sini bernama TN Muhammad Saleh yang bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih nomor 30, Kecamatan Petamburan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT Cipta Kerja Tama. Nah, jadi permohonan yang saya taruh di sini, Bapak Muhammad Saleh ini mewakili perusahaan selaku Direktur perusahaan, Presiden Direktur perusahaan PT Cipta Kerja Tama. Nah, yang kedua itu termohon, karena di soal juga tidak ada nama termohonnya, jadi nama termohonnya di sini saya taruh TN Abdullah Najih yang bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 56, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur. Nah, jadi Pak Abdul Najih ini beliau bertindak sebagai termohon dalam permohonan pengaduan arbitrase ini sebagai Presiden Direktur Blue Trading SA. Nah, jadi kedua belah pihak, pemohon dan termohon, sama-sama sebagai Presiden Direktur dalam kasus pengaduan permohonan arbitrase ini. Nah, untuk dasar permohonan sesuai dengan soal, karena di soal tertulis pemohon ini mengajukan arbitrase karena kasus suap prestasi. Jadi kasus suap prestasi yang dilakukan oleh Blue Trading SAS atas perjanjian kerjasama untuk kegiatan penambangan batu bara sesuai kontrak pekerjaan penambangan batu bara nomor 01/CK/BT/KON TAMB 12 dengan huruf Romawi 2006 tertanggal 20 Februari 2007 yang dilakukan antara pihak Blue Trading AS dan PT Cipta Kerja Tama. Nah, jadi wan prestasi ini yang melakukan wan prestasinya itu Blue Trading kepada PT Cipta Kerja Tama, karena perjanjian kontraknya itu PT Kerja Tama sebagai PT jasa penggalian batu bara dan sebagainya, dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk praproduksi sampai produksinya, tetapi karena kasus pembayaran yang tidak rutin dan pembayaran yang belum lunas oleh Blue Trading AS ini, nah oleh karena itu PT Cipta Kerja Tama mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, untuk uraian singkat tentang perkara yang jadi sengketa, yaitu pada tanggal 10 Desember 2006 terjadi kesepakatan kontrak kerjasama untuk kegiatan penambangan batu bara antara Blue Trading AS dan PT Cipta Kerja Tama yang tertuang dalam kontrak kerjasama sesuai yang saya sebutkan di atas tadi, tertanggal 20 Februari 2007, yang isinya pekerjaan penambangan yang akan dilakukan oleh PT Cipta Kerja Tama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah mencapai target produksi 5,7 juta MT metrik ton. Pekerjaannya wajib dilakukan oleh PT Kerja Tama dibagi menjadi dua sesuai dengan kontrak yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi ada masa praproduksi dan ada masa produksi.
yang masa produksi dilakukan dalam waktu 3 bulan pertama, yaitu Maret, April, Mei 2007. Melakukan persiapan produksi penambangan berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batu bara. Nah, yang kedua ini masa produksi, yaitu dimulai setelah lewatnya masa praproduksi, dimulai sejak Juni 2007 sampai waktu 57 bulan ke depan. Nah, itu isi kontrak yang harus dilakukan oleh PT Cipta Krida Tama. Untuk mengukur dari kerja yang dilakukan PT Krida Tama untuk mengukur kinerja, jadi PT Cipta Krida Tama ini melakukan pencatatan pekerjaannya secara rinci. Kemudian nanti ada waktu atau hari yang ditentukan dalam jangka waktu berapa lama. Nah, ini ada satu hari yang ditentukan atau 1 minggu itu untuk membahas berita acara pencatatan perincian pengeluaran atau pemasukan, berapa batu bara yang sudah diangkat dan sebagainya, itu dilaporkan atau dirapatkan bersama PT Blue Trading, kemudian nanti ditandatangani bersama oleh para pihak agar penguat bukti bahwa PT Cipta Krida Tama melakukan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ini. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaan Blue Trading SA hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang PT Cipta Krida Tama terbitkan dengan nilai total sebesar 955,704 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan. Nah, terus kolom terakhir ini 4 yang bertanda tangan di bawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dengan tingkat pertama dan terakhir oleh Bani menurut peraturan prosedur Bani tanggal 1 September 2009. Pemohon karena pemohonnya tadi saya beri nama Muhammad Saleh, jadi yang bertanda tangan di bawah ini saya tulis Muhammad Saleh sebagai pemohon. Nah, untuk analisanya sesuai dengan soal ya, jadi kalau di soal P yang mengajukan pertama ke Bani itu adalah PT Cipta Krida Tama karena beliau merasa dicederai haknya karena prestasi yang dilakukan oleh Blue Trading itu, maka PT Cipta Krida Tama melakukan pengajuan permohonan ke Badan Arbitrase Nasional. Nah, kalau untuk pengajuannya tidak menyalahi aturan undang-undang sama sekali karena itu memang yang tertera dalam undang-undang di Undang-Undang Nomor 199 Undang-Undang 30 tahun 199 tentang ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Nah, untuk kasusnya sendiri sudah benar, prosesnya sudah benar. Cuma ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi atau menambah atau mengurangi sesuai dengan tuntutan putusan. Nah, jadi kalau misalkan putusan sudah keluar, hasilnya dari Bani itu sudah keluar, maka para kedua belah pihak ini diberi waktu 14 hari untuk membenahi atau menambahkan administrasi yang kurang atau bukti-bukti yang kurang. Nah, jadi di sana bisa melakukan penambahan kalau ada memang yang perlu ditambahkan. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ditambahkan setelah kasus ditutup, nah itu Bani wajib
melaporkan ke pengadilan negeri setempat untuk dibuatkan atau disahkan biar mengikat secara hukum, dan hukumnya itu bersifat final, jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi, dan tidak bisa dilakukan proses hukum lain selain mentaati proses tersebut. Nah, kalau misalkan ada kesalahan atau berkasnya itu keliru, ada pemalsuan di berkas, nah itu bisa dilakukan pembatalan keputusan arbitase sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang isinya: 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu, jadi ada kekeliruan, ada pemalsuan di berkas. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Nah, jadi ada dokumen yang disembunyikan atau disimpan atau sengaja tidak dikeluarkan. Nah, itu bisa jadi penyebab juga pembatalan putusan. Yang C, putusan diambil dalam hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, yang kedua ini putusan diambil, yang ketiga ini putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Nah, jadi tidak boleh putusan itu diambil dari hasil tipu muslihat. Nah, lanjut pasal 71, permohonan pembatalan putusan arbitase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak terhitung penyerahan pendaftaran putusan arbitase ke pengadilan. Nah, jadi putusan yang ingin dibatalkan itu harus diajukan 30 hari setelah putusan itu diajukan ke pengadilan negeri setempat. Nah, kalau dilihat dari kasusnya, karena kasusnya masih awal, karena kasus soalnya itu masih dalam tahap kasus, hasil dari soal yang diberikan itu masih dalam tahap pengajuan permohonan arbitase, saya kira nggak ada persoalannya, karena formulirnya pun sesuai dengan yang Bani keluarkan, formulir pendaftarannya sesuai dengan Bani keluarkan, kedua belah pihak juga tempat tinggal semua jelas, kasusnya juga tertera jelas, sengketa bisnis, kasusnya sengketa bisnis, prestasi bisnis, masalah bisnis. Jadi menurut undang-undang itu sudah sah dan bisa dijalankan. Cuma kalau kasusnya secara umum ini tadi kan sudah analisa undang-undang sedikit, dan saya akan menjelaskan opini ditambah dengan pasal-pasal kalau mungkin nanti perlu dijelaskan. Nah, kalau opini saya terkait kasus tersebut ada berapa macam, karena kalau dilihat dari keseluruhan kasusnya, dari atas kasus yang Ibu berikan di soal itu kan berkenaan dengan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah, oleh pemohonnya itu PT Cipta Kridatama. Jadi PT Cipta Kridatama ini tidak terima dari hasil yang dikeluarkan oleh Bani. Nah, jadi termohonnya itu ada dua, Bani dan Bani dan Blue Trading AS. Jadi pemohonnya itu ada dua. Nah, saat berjalannya putusan, kenapa kok PT Cipta Kridatama ini mengajukan permohonan pembatalan? Kalau dilihat dari kasus posisi yang ada, jadi pada saat berjalannya putusan, pada saat berjalannya proses arbitase ini kan pihak Blue Trading mengajukan rekonveksi saat proses arbitrase ini ya. Kalau dilihat undang-undang mungkin ini mengajukan kekurangan administrasi atau ada bukti-bukti yang belum dilampirkan di dalam jangka waktu 14 hari tersebut. Nah, setelah keluar hasilnya, ternyata Bani itu menolak hasil dari PT Cipta Kridatama dan dia menerima hasil dari Blue Trading AS. Dan putusan itu pun dibacakan, kok dilihat dari soal melampaui 30 hari, yang melampaui dalam jangka waktu 30 hari sejak
kasus itu ditutup. Nah, ini telah menyalahi aturan yang ada di undang-undang karena dijelaskan sesuai pasal 57, putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Nah, jadi putusan itu diucapkan dalam waktu 30 hari. Sedangkan Bani itu mengucapkan putusannya lebih dari 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Nah, ini kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua, nah itu ada di proses kalau di pasal 54 ini putusan arbitrase harus memuat ada poin A sampai poin C. Nah, itu dalam putusannya ada beberapa poin yang tidak dimuatkan dalam putusan tersebut. Contohnya sesuai alamat para pihak itu tidak dimuatkan kalau dilihat dari kasus posisi yang ada. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama memang benar-benar PT Cipta Krida Tama itu yang salah. Ini kemungkinan pertama memang benar-benar PT Cipta Krida Tama yang salah karena kasus tersebut memang PT Cipta Krida Tama yang Wan Prestasi tidak melaksanakan proses pra produksi atau produksi batu bara yang telah dijanjikan di kontrak kerja. Nah, terus yang kedua ini ada permainan di belakang antara Bani, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan pihak Block Trading. Karena dilihat dari kasus posisi pun pembacaan putusannya kan mundur, tidak sesuai undang-undangnya menjelaskan 30 hari setelah ditutup itu harus dibacakan, harus diucapkan putusannya. Karena ini mundur, saya mengira di balik itu ada permainan antara Bani, ada perjanjian tertentu antara Bani dan Block Trading, sehingga putusannya itu malah memberatkan PT Cipta Krida Tama selaku pemohon dan sangat menguntungkan PT Block Trading selaku pihak termohon. Nah, jadi begitu. Kalau analisa dari hasil soal UAS atau opini dari hasil soal UAS, opininya ya mungkin sama seperti analisa kasus posisi secara keseluruhan ya. Karena kalau melihat dari soal UAS yang kita suruh membuat permohonan pengaduan arbitrase saja itu kan baru permulaan. Jadi spekulasi itu belum muncul, atau analisa itu belum terlalu tergambar secara penuh karena baru permulaan. Nah, kalau dilihat dari kasus secara keseluruhan baru itu bisa ditangkap, oh ternyata kasusnya kayak begini, ternyata ada hal yang rancu 30 hari lebih, itu baru dibacakan putusannya dan sebagainya. Mungkin sekian penyampaian dari saya, penyampaian tentang hasil dari pengajuan permohonan arbitrase, poin sesuai dengan poin A yang diperintahkan di soal. Nah, yang kedua ini analisa sesuai dengan undang-undang. Tadi saya sudah menjelaskan analisa setelah membacakan atau menjelaskan permohonan pengaduan arbitrase. Jadi saya tadi membacakan beberapa pasal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, yang tiga itu opini tentang kasus posisi dan soal yang telah diberikan. Tiga-tiganya sudah saya lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata itu dari saya sendiri dan pihak eksternal, jin dan lain sebagainya. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.